laku nang tujuan. Rek, ayo rek, rame-rame berbarengan. Cincang kelima cincang cing datang, loskan kon lomba pasatan bulanan. Mendaki jalan pandai sike, menurun jalan Kabiaro. Bila hati ida mau teh, awak kaki cuan. Oi oi, ayam delate. Tanggal 16 Agustus besok kita mau merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Hari ini kita mau belajar apa sih rencana Tuhan buat kita di negara Indonesia ini. Kita mau belajar kenapa Tuhan tempatkan kita di Indonesia ini, apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai bangsa yang benar-benar mencintai Indonesia ini. Kita mau dengarkan nanti dari Pastor Dev apa yang Tuhan mau bicarakan apa yang Tuhan mau bicara buat kita. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, kita akan buka dengan doa. Mari kita berdoa. Selamat siang Bapak, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kami boleh sekali lagi beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih kami boleh bersyukur, kami boleh memuji, menyembah Engkau sekali lagi Tuhan. Tuhan yang sertai ibadah kami pada siang hari ini. Tuhan berkatalah kepada kami lewat apa yang nanti Pastor Dev akan sampaikan. Hatimu, perkataanmu Tuhan, firmanmu Tuhan yang tanamkan di dalam hati kami. Tuhan yang taruh di dalam hati kami sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan rencanakan untuk kami di negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan sertai ibadah kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin.
most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. special performance yang membuka ibadah kita. Boy Dita Ganing dan juga ada IFCF Dancer Jogja. Sekali lagi dong boleh kasih tepuk tangan yang meriah yang sudah membuka ibadah kita yang spesial. Yes, betul. Karena hari ini Keren bukan hari banget Minggu ya. yang biasa. Hari ini adalah hari yang spesial karena kita juga merayakan
besok lebih tepatnya, tapi hari ini kita merayakan Independence Day, Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 tahun. Yes, betul. Dan hari ini sangat spesial ya Ben, karena hari ini kita punya tema yaitu Betul, The Nation. We Believe In. Yes, betul. The Nation We Believe In. Ya. Kurang lebih temanya bercerita tentang apa, Monik? Temanya ini bercerita tentang bagaimana kita tetap mau percaya, Ben. Oke. Di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak ideal, di tengah-tengah mungkin situasi yang tidak enak begitu ya Ben ya. Iya. Kalau mungkin yang sekarang lagi viral tuh in this economy lah, In this economy, gitu ya. in this situation. Betul. Nah, tapi kita tetap mau percaya Bapak Ibu Yes. bahwa bangsa Indonesia tetap memiliki pengharapan, yang mana pengharapan itu adalah di dalam Exactly. Yesus. Hanya dalam Tuhan. Iya. Dan The Nation We Believe In mengajarkan kita hari ini untuk belajar percaya bahwa kita tidak perlu menunggu Indonesia menjadi sempurna terlebih dahulu untuk Yes, mulai betul. mengambil bagian dalam membangun bangsa kita tercinta ini. Yes, betul. Kita mau sama-sama untuk belajar tetap berakar, Yes. bertumbuh, Betul. dan yang pasti kita mau mendoakan bangsa kita, Indonesia tercinta. Yes, dan juga kemerdekaan yang kita rayakan hari ini bersama-sama di rumah kita. Ini juga membawa sebuah tanggung jawab yang besar bagi generasi kita untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu di 81 tahun yang lalu, untuk melanjutkan perjuangan lewat karya, integritas, kontribusi, bahkan doa bagi bangsa kita Indonesia. Yes, betul. Dan yang paling penting Ben, yang kita harus ingat bahwa kalau Tuhan Yesus sudah lebih lama ya, lebih Yes, dulu betul. untuk mengorbankan dirinya, memberkati bangsa Indonesia ini selama 81 Iya. tahun, maka Tuhan yang sama yaitu Yesus yang Yes. akan terus memberkati Amen. bangsa kita tahun That's demi right, tahun. amen. Betul. Saya percaya nggak cuma berhenti di 81 Yes. tahun. Akan ada Alright. tahun-tahun setelahnya Tuhan akan terus memberkati kita. Betul sekali. Dan sebelum kita panjang lebar dan mengambil waktunya Pastor Dev, aman Pastor Dev? Setengah aja kita bahas. Kita akan mulai ke sesi selanjutnya. Untuk itu kami ingin mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di online juga, untuk kita Yes. bisa bangkit berdiri sama-sama Kita dengan akan- postur sikap yang sempurna. Yes, betul. Kita akan menyanyikan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia, Indonesia Raya. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya rindu untuk hari ini kita tidak hanya sekedar menaikkan pujian, hanya bernyanyi, tapi ada ungkapan hati bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Siap menerima sukacita dari Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita tepuk tangan. Let's clap our hands, come on. Yang percaya kalau engkau telah ditebus dengan darah Tuhan yang kudus, nyanyi sama-sama. Kami yang telah ditebus dengan darah
Sama-sama nyatakan. Nyanyikan berlari semua. Berlari sampai tujuan. Sambil goyangkan badanmu, oke? Semua. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Kau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi. Itu pasti. Sambil tepuk tangan semua. Kita nyanyi lagi, oke? Umat Tuhan, nyatakan. Kami yang dengan darah-Mu Tuhan. Sama-sama mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Semuanya berlari. Berlari sampai Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima. Kami terima yang Kau sediakan di setiap langkah hidup kami. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Musician memuji Tuhan, let's go. Sambil kita tepuk tangan ya. Kita nyanyi kayak gini ya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Katakan. Kami terima kuasa-Mu. Kami mau terima kuasa yang dahsyat, yang kekal, bersemayam di setiap hidup kami Tuhan, hanya oleh dari-Mu. Yang percaya kalau Tuhan memberkati keluarga kita, gereja kita, bahkan bangsa kita Indonesia, boleh berikan kemuliaan bagi Dia. Come on. Kita nyanyi lagi, oke? Sambil tepuk tangan. Segenap hati, nyatakan berlari semua. Berlari sampai tujuan. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Di setiap langkah. Oh, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Boleh nyatakan lagi, mujizat Tuhan terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di setiap keluarga kita, gereja kita, bangsa kita. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yang bersukacita sama-sama. Haleluya. Let's go. Kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang lagi semua. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Yang bersukacita yuk goyangkan badanmu like this. Sekarang nyanyi kayak gini ya, ikuti kami. Let's go. Shubidubidu, shubidubidu, shub, shubidubidu, 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 shub. Sekarang katakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, bahkan di tengah badai. Sekali lagi, terima.
Katakan di kiri kananmu. Dapat rasakan kasihnya. Let's go. Semua. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya. Semuanya. Haleluya. Yes Lord, kami umat-Mu mau nyatakan Kau sumber sukacita kami. Takanilah kekuatanmu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sukacita surga nyata. Semangat lagi sama-sama. Nyatakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Terima kasih. Takkan patah semangatku. Takanilah kekuatan. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi semangat. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Kami berterima kasih buat sukacita-Mu Tuhan. Yang merasakan sukacita melimpah dari Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, kami hidup sebab kami hidup karena percaya, bukan karena melihat. Pagi ini Tuhan, apapun kondisi kami, kenyataan yang kami lihat, kami mau tetap percaya pada kebaikan Tuhan, pada janji Tuhan, pada kedaulatan Tuhan yang sempurna atas setiap hidup kami, pribadi, keluarga kami, bahkan untuk bangsa yang kami cintai, Indonesia ini. Kami memperkatakan iman kami Tuhan, sebab kami punya Tuhan yang besar dan janjinya setia bagi setiap kami.
hati kami yang mengasihi Engkau. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Sama-sama katakan ini. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar.
katakan satu-satunya yang kuat. Satu-satunya yang Kepadamu Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Ayo sama-sama lagi kepada Dia katakan satu-satunya yang kuat. Ayo jemaat saja, jemaat katakan. Terima kekuatan hari ini. Terima pengharapan yang dari Tuhan, Bapak Ibu. Anda yang di rumah juga ya, satu hati sama-sama. Yuk singer, bersama-sama katakan kepada Dia, satu-satunya yang ku andalkan. Ini dari hati kami Tuhan. satunya yang Yes Lord, Engkau Tuhan memberkati. Yes, yes Lord. Kita beri tepuk tangan bagi Allah kita bersama-sama yang hadir di tengah-tengah kita. Satu-satunya yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kepada Dia katakan satu-satunya yang ku andalkan. satu-satunya yang Diberkatilah Tuhan. Engkau layak, Engkau layak Tuhan. Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tidak sekedar nyanyi, terima Bapak Ibu. Tuhan Dia penyembuh kita. Tuhan penyembuh. Semua. Tuhan pemulihku. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Dia yang segala-galanya. Tuhan kita lebih besar dari setiap keadaan, dari setiap situasi. Semua bersorak haleluya. Yes Lord. Mari kita angkat Alkitab kita sama-sama ya Bapak Ibu. Kita deklarasikan dengan iman kita, bukan sekedar setiap minggu deklarasi tanpa makna, tapi kita sama-sama imani sebentar yang kita akan dengar adalah kabar baik. Katakan kabar baik. Saya selalu mengingatkan kita semua, lihat kanan kiri, bukan kabar buruk, bilang seperti itu. Bukan juga kabar burung, tapi kabar baik. Yuk angkat Alkitab bersama-sama ya. 1, 2, 3. Inilah, yes, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh kekuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan. Semua bilang, people is our mission. Connect with God and make disciples. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita sekali lagi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua, kita saksikan video berikut ini terlebih dahulu ya. Informasi lainnya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina periode 2018-2023 dengan kerugian negara sebesar 322 miliar rupiah. Usai mantan Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan 2 orang wakilnya ditetapkan menjadi tersangka, Kejaksaan Agung terus mengusut kasus korupsi makan bergizi gratis.
Demo penolakan pembangunan gereja Santa Clara di Bekasi, Jawa Barat berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi karena massa aksi ditahan petugas saat memaksa menerobos masuk ke pintu gerbang gereja. Bencana banjir dahsyat melanda wilayah utara Sumatera, yaitu di Sumatera Utara dan Aceh dengan korban jiwa mencapai puluhan orang. Yang terparah terjadi di Sumatera Utara dan hingga Kamis pagi tadi tercatat 34 orang tewas dan 52 orang lainnya masih hilang. Sampai detik ini ada 118 orang yang tercatat meninggal karena gempa di Flores. Kita tundukkan kepala sebentar, berdoa. Berdoa Bapak Ibu. Indonesia adalah tanah tumpah darah, tanah pusaka, tempat kita turun-temurun dibesarkan. Indonesia lagi berduka di tengah satu hari, esok hari tepatnya, ke-81 tahun negara kita merdeka. Tuhan Yesus, kami menaruh hati kami hari ini secara khusus buat Flores. Tuhan, belas kasihan turun. Bagi Flores, bagi NTT Tuhan. Kami tahu Engkau berdaulat atas semuanya. Tolong kemurahan-Mu Tuhan dinyatakan. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami untuk segera menanggulangi keadaan ini Tuhan. Kita sepakat ya Bapak Ibu, teman-teman tempat ini, Anda juga yang beribadah di rumah. Kami berdoa Tuhan Yesus, nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kejadian semuanya ini Tuhan. Bagi mereka yang saat ini tengah berada dalam keadaan-keadaan genting, Tuhan tolong. Karena Tuhan cinta berbagai macam orang. Tuhan cinta suku bangsa. Tuhan cinta beragam agama dan kepercayaan. Tuhan mencintai Indonesia. Tuhan mencintai Flores NTT. Angkat tangan sama-sama yuk. Diberkatilah Flores di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan amin. The nation will believe in. Saya pengen tetap bilang selamat hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Semua katakan merdeka. Semua bilang merdeka. Bapak Ibu, saya langsung ya kepada hal yang beberapa hari ini saya taruh di hati saya. Jenny bilang ini mah khotbahnya kamu banget Dev. Saya bagi Anda yang belum tahu, ayah saya dari Kesatuan, terakhir Bintang 1, saudara semua. Saya dulu pernah mengikuti akademi militer testingnya gitu kan, dan nggak kejadian. Ternyata saya jadi pendeta di tempat ini. The nation we believe is in the nation that we build with our hand. Hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku,
ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah, yuk sama-sama bilang apa? Perbuatanku. Artinya apa? Bung Hatta ini adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Bung Karno dan wakil presiden pertama ya Republik Indonesia. Arti sederhana dari pernyataan yang sangat inspiratif dan powerful ini Bapak Ibu. Beliau mengatakan sebuah bangsa tidak akan pernah menjadi besar karena orang lain. Tetapi karena setiap warganya mengambil bagian untuk membangunnya. Bung Hatta sedang berkata Indonesia bukan sekedar tempat saya tinggal. Indonesia adalah tanggung jawab saya. Beliau katakan demikian. Ia tidak berkata negara ini, Indonesia akan menjadi lebih baik kalau pemimpinnya baik. Ini luar biasa sekali. Tetapi ia berkata negara ini bertumbuh melalui perbuatan saya. Masing-masing setiap kita semua. Ini pernyataan yang sangat-sangat luar biasa. Yang mewakili khotbah saya di Hari Kemerdekaan Indonesia tepatnya besok hari. The nation who believe in, Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Kalau kita jujur, beberapa bulan terakhir ini rasanya makin sulit ya untuk membuka media sosial tanpa merasa sesek di dada. Yang ngerti apa yang lagi saya sampaikan ini angguk-angguk kepala. Nggak tahu dengan teman-teman semua. Kenapa? Bukan cuma karena berita buruknya banyak banget. Tapi menurut saya karena harapan banyak orang seolah-olah sedang habis saat-saat ini teman-teman. Melihat situasi semuanya ini. Kalau kita perhatikan lewat sosial media, kita bisa membaca komentar-komentar yang tersirat frustasi. Banyak komen-komen negatif. Kurang lebih seperti apa? Ternyata percuma loh. Jadi orang jujur di negeri ini banyak sekali yang berceloteh seperti itu. Yang kerja benar malah sering dikorbankan tuh ternyata. Buat apa idealis? Toh nanti juga sistemnya begitu. Buat apa jujur? Yang korup malah sukses tuh. Pastor Dev. Buat apa peduli Indonesia? Kalau bisa hidup lebih nyaman di luar negeri, why not harus di sini? Ada lagi yang komennya, hukum itu tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Ngerti nggak maksudnya ini? Orang yang korupsi triliuneran dihormat-hormati. Orang yang maling ayam dari ujung rambut guys sampai ujung kaki dilakban. Pernah lihat itu? Hanya dikasih di ujung hidungnya bolong doang. Yang triliuneran dihormati cengar-cengir, saudara, peace, close up, di foto di mana-mana. Banyak orang berkomentar di sosmed, negeri ini udah rusak, hancur, buat apa berlama-lama di sini. Yang paling membuat saya berpikir bukan lagi beritanya, saudara, tapi cara berpikir masyarakat kita yang mulai berubah loh. Saya perhatikan hal-hal ini, anak-anak muda, Gen Z, halo teman-teman semua, generasi muda tempat ini yang seharusnya Anda penuh mimpi. Sekarang banyak yang berkata, buat apa berharap, buat apa peduli. Ya kan? Yang penting saya selamat sendiri. Ada yang kehilangan kepercayaan kepada pemimpin. Ada yang kehilangan kepercayaan kepada hukum. Ada yang kehilangan kepercayaan kepada sistem. Dan yang paling berbahaya, ada yang mulai kehilangan harapan terhadap bangsanya sendiri. Berakibatkan apa semuanya ini? Sebentar ya kawan-kawan. Iya, setiap kata-kata ini ikuti. Kemarahan perlahan berubah menjadi sinisme. Sinisme berubah jadi apatis. Apatis membuat orang berhenti peduli. Kalau sudah seperti ini, bangsa ini kehilangan bukan hanya orang-orang pinter menurut saya. Tetapi kehilangan orang-orang yang masih mau berjuang. Listen guys, saya tidak sedang berkata bahwa semua kritik itu salah. Setuju? Ya. Kita memang melihat banyak hal yang menyakitkan, korupsi terjadi di mana-mana, penyalahgunaan kekuasaan merajalela. Semuanya itu nyata, semua bilang semua itu nyata.
Saya setuju ya. Sebagai orang percaya kita tidak dipanggil untuk menutup mata atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Sepakat? Tetapi saya ingin mengajak kita melihat satu hal. Katakan semua satu hal. Yuk semua bilang satu hal. Satu hal. Ngomongnya seperti sudah merdeka 81 tahun dong. Bilang satu hal. Satu hal. Keren. Dengar, keadaan sebuah, saya ulangi, keadaan sebuah bangsa tidak boleh menentukan keadaan iman kita. Karena kalau harapan kita hanya bergantung pada manusia, cepat atau lambat pasti kita akan kecewa. Tetapi kalau harapan kita hanya kepada Tuhan, kita masih bisa percaya. Bahkan ketika keadaan belum berubah. Coba dengarkan hal ini. 81 tahun yang lalu, semua bilang 81 tahun yang lalu, 2, 3. 81 tahun. Para pendiri bangsa kita tidak punya jaminan apa-apa tuh. Coba saudara, disimak ya kata-kata ini. Tidak ada kepastian bahwa perjuangan mereka akan berhasil, betul? Tidak ada kepastian bahwa setelah merdeka negara ini akan menjadi baik, betul? Yang mereka punya hanyalah keyakinan. Katakan keyakinan 2, 3. Keyakinan apa Pastor Dev? Bahwa bangsa ini layak diperjuangkan meskipun hasil akhirnya belum terlihat. 81 tahun yang lalu. Pertanyaannya untuk kita hari ini, apakah kita masih punya keyakinan yang sama? Apakah kita masih percaya teman-teman bahwa Tuhan kita ini punya rencana bagi bangsa negara kita yang kita cintai, namanya apa bangsa negara kita? Indonesia. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menengok kembali kepada apa yang sebenarnya kita percayai tentang bangsa ini. The nation we believe in. Ayo teman-teman baca sama-sama ayatnya ini ya. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana ayat 7 ini ayat yang sangat terkenal sekali. Baca dengan lebih kuat dengan semangat 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat firman Tuhan ini. Bangsa Israel dibuang ke Babel. Dibuang kemana? Ke Babel. Ke negeri asing dengan budaya asing dan pemerintahan yang kejam dan keras, teman-teman. Dan dalam keadaan seperti itu mereka bisa saja menjadi putus asa dan hanya menunggu untuk pulang. Namun ceritanya tidak demikian. Di Babelah Tuhan justru memberi perintah yang mengejutkan teman-teman semuanya. Cintailah dan bangunlah tempat itu. Mereka diminta membangun rumah. Mereka diminta untuk bekerja, berkeluarga, serta mengusahakan kesejahteraan kota tempat mereka tinggal. Teman-teman dengar, jika kepada bangsa buangan saja Tuhan memerintahkan hal itu, terlebih lagi kita yang hidup di tanah air sendiri dipanggil untuk mencintai dan membangun Indonesia yang sepakat. Katakan amin. Jadi yang pertama, ini bukan sekedar himbauan. Tapi saya berdoa biar ini masuk di hati-hati setiap kita semuanya. Yuk bilang yang pertama apa? Berakar dan berkarya. Ayatnya sangat jelas sekali, baca sama-sama lagi. Yeremia 29 ayat 5, 2, 3. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Terus buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Teman-teman dengar baik-baik saudara-saudara semuanya. Tuhan memerintahkan mereka untuk menetap dan berkarya. Bukan sekedar transit menunggu pulang. Tapi apa? Berakar dan berkarya. Mana suara Anda 2, 3? Berakar dan berkarya.
bukan menunggu transit untuk pulang. Ini adalah panggilan untuk terlibat, bukan untuk menarik diri, teman-teman. Dengar baik-baik, saudara semuanya, nasionalisme sejati dimulai dari kesediaan untuk Berakar. Yang artinya apa? Bekerja dengan sungguh-sungguh. Berkontribusi nyata dimanapun kita ditempatkan. Di sekolah para guru, di pekerjaan, di komunitas, bahkan juga dalam pemerintahan. Teman-teman perlu pahami ayat yang tadi kita baca ya. Perintah Tuhan kepada bangsa Israel mendirikan rumah dan membuat kebun itu adalah perintah untuk, dengar ini, berinvestasi jangka panjang di tempat yang sebenarnya ingin mereka tinggalkan. Saya pikir secara emosi bangsa Israel tidak suka berada di Babel, betul nggak kawan-kawan? Perhatikan kalimat ini, ketika seseorang, boleh baca sama-sama kalau gitu ya, 2, 3, ketika seseorang menganggap tempat itu hanya persinggahan sementara, ia tidak akan sungguh-sungguh berkarya. Saya berdoa ini nampol ya di hati setiap kita semuanya. Tetapi sebaliknya ketika ia memutuskan untuk berakar, pasti orang itu akan berkarya. Ada seorang yang bernama Galih Listianingrat. Dia adalah lulusan pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Jakarta. Ia kemudian mendapat beasiswa bergengsi dari pemerintah Indonesia, LPDP, untuk melanjutkan studi S2 di University College London, UCL. Universitas ini adalah salah satu universitas terbaik di dunia. Dan Galih menjadi perempuan Indonesia pertama di jurusan tersebut. Dengan gelar ini, ia sebenarnya memiliki banyak peluang bekerja di luar negeri atau di lembaga internasional dengan penghasilan yang jauh lebih besar. Namun setelah lulus, Galih memilih pulang ke Indonesia. Ia mengikuti tes CPNS dan menjadi guru SD di SDN Petojo Utara, Jakarta Pusat, teman-teman. Setiap hari ia mengajar anak-anak membaca, menulis, dan membentuk karakter mereka. Ia, si Galih ini percaya bahwa perubahan besar dimulai dari ruang kelas. Karena itu, seperti yang Anda bisa lihat, ia mengesampingkan gelar dan penghasilan besar demi menanam di tanah yang menurutnya paling butuh ditanami. Pesan moralnya apa yang saya mau sampaikan dari kisah ini? Begini nih, pilihannya Sister Galih ini mengingatkan kita bahwa panggilan hidup itu bukan selalu tentang posisi yang paling tinggi. Anda mengikuti apa yang lagi sampaikan ini, saudara-saudara semuanya. Tetapi tentang kesediaan, katakan kesediaan. Kesediaan. Kesediaan apa Pak Sudev? Kesediaan menanam di tempat yang paling membutuhkan saya dan saudara. Membutuhkan kita semuanya, teman-teman. Kenapa saya angkat kisah Galih ini? Karena menurut saya sangat relevan sekali dengan ayat-ayat yang kita lagi renungkan. Galih tidak mencari tempat yang paling bergengsi. Tetapi ia memilih tempat di mana ia bisa membawa kesejahteraan dan masa depan bagi orang lain. Nah, dan ini aplikasinya buat kita. Mungkin tidak semua kita dipanggil menjadi pahlawan nasional, betul? Mungkin kita juga tidak semua dipanggil menjadi pejabat, pengusaha besar, atau tokoh yang dikenal banyak orang, kawan-kawan. Tetapi kita semua dipanggil untuk berakar di tempat di mana Tuhan menanam setiap kita semuanya. Di mana? Katakan Indonesia. Indonesia. Ayo bilang Indonesia. Beri tepuk tangan sekali lagi saudara buat 81 tahun Indonesia merdeka. Tepuk tangannya kayak masih dijajah sih teman-teman. Katakan merdeka. Kalau hari ini Tuhan menempatkan saudara sebagai guru. Siapa guru? Gak usah ngacung. Jadilah guru yang membentuk karakter, bukan hanya mengajar pelajaran. Kalau Tuhan menempatkan saudara sebagai pebisnis, para usahawan tempat ini, bangunlah usaha dengan kejujuran. Bukan dengan menghalalkan segala cara. Kalau saudara sebagai karyawan, bekerjalah bukan sekedar mengejar gaji,
tetapi jadilah orang yang membawa integritas di tempat kerja. Kalau saudara seorang ibu atau ayah, bangunlah rumah yang menghasilkan anak-anak yang mencintai Tuhan dan mencintai bangsa ini. Kalau saudara tahu Tuhan menempatkan Anda di gereja ini, jangan hanya melayani di gereja. Jangan hanya membangun gereja ini jadi keren dan bagus. Berapa banyak yang so far kita diberkati dengan semua yang tadi di kita lihat dan kita ikuti. Tepuk tangan buat semuanya. Really appreciate banget. Tapi pesan saya, bangunlah orang-orang yang nantinya, siapa tahu, katakan siapa tahu. Siapa tahu. Mereka akan jadi berkat bagi negara kita Indonesia. Karena membangun bangsa tidak selalu dimulai dari gedung parlemen. Sepakat? Seringkali bangsa dibangun dari ruang kelas, dari meja kerja, dari toko kecil, dari ruang keluarga, dari gereja, dari keputusan-keputusan kecil setiap hari untuk kita tetap hidup benar. Jangan menunggu Indonesia menjadi lebih baru kita memberikan yang terbaik. Saya ulangi, jangan menunggu keadaan Indonesia menjadi lebih baik baru kita memberikan yang terbaik. Justru ketika keadaan terasa sulit, disitulah Tuhan memanggil kita untuk menanam. Sebab orang yang hanya sibuk mengeluh tidak akan pernah meninggalkan warisan apa-apa. Tetapi orang yang memilih menanam meski tidak langsung melihat hasilnya sedang mempersiapkan masa depan bagi bangsa ini. Ini yang saya mau sampaikan dengan baik-baik. Dengar saudara, dengar ya. Jangan hanya menjadi penikmat Indonesia. Coba lihat kanan kiri wajahnya, penikmat-penikmat Indonesia. Dengan jempolnya kita bisa melakukan segala sesuatunya, even mungkin di negara lain gak bisa, alias pakai, boleh sebut merek? Bapak produser, mau ngapain aja, surga dunia ada di Indonesia ini. Jangan jadi penikmat-penikmat Indonesia, tapi jadilah pembangun-pembangun Indonesia. Terlalu mudah teman-teman menjadi komentator bangsa ini. Tuhan memanggil kita bukan menjadi komentator, bukan juga koruptor, dan jangan jadi provokator. Sekali lagi saya ulangi teman-teman semuanya, Yeremia 29 ayat 5 berlaku untuk siapa? Baca sama-sama 2-3. Karena Indonesia adalah rumah. Lihat kanan kiri, rumah kamu, rumah kita. Enggak, rumah gua di Palagan, ngerti. Indonesia bukan tempat transit. Kejahatan akan menang bila orang-orang benar tidak melakukan. Siapa yang ngomong? Jenderal Sudirman. Kalau kita meneng wae, nikmatin aja teman-teman semuanya. Orang yang di luar sini punya visi besar. Dengan keyakinan mereka yang berbeda tentang bangsa ini. Kalau orang-orang Kristen, orang percaya hanya senangnya duduk diam manis di tempat ini, saudara-saudara. Yang pertama, katakan yang pertama, berakar dan berkarya. Bilang, berakar dan berkarya. Yang kedua, bertumbuh bersama. Baca ayatnya, 2-3. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Anda mengerti ayat ini, saudara-saudara semuanya, saya baca ini, saya renungkan, saya setengah ketawa gitu saudara. Maksudnya apa kok Dev? Dengar nih, ini menurut saya memang, maaf ya, rada lucu. Mungkin bangsa Israel pun juga bertanya, untuk apa punya anak Tuhan kalau masa depan gelap gitu loh. Perhatikan, Tuhan berkata beranak cuculah, bertambah banyaklah dan jangan berkurang, kata Tuhan. Dan semakin saya renungkan, saya pun bertanya-tanya kenapa ya Tuhan memberikan perintah seperti ini di hati saya ngobrol teman-teman semua sama Tuhan. Kenapa Tuhan sampai memerintahkan kepada bangsa Israel untuk bertambah banyak sih? Dan Tuhan kasih jawaban ini. Jawabannya adalah karena aku ingin umatku tetap memiliki harapan akan masa depan. Di Jepang kan ini lagi heboh nih.
Saudara semua, karena usia produktifnya makin habis. Ya, makanya mereka bekerja sama kalau nggak salah orang India. Untuk datang ke India untuk bereproduksi. Kurang lebih Tuhan berkata kepada bangsa Israel, bertambah banyaklah di sana. Mereka berkeluh, Tuhan masa depan di sini untuk apa? Untuk kami punya banyak anak. Jujur saya belum puas dengan penjelasan yang tadi Tuhan bilang, aku ingin atas umatku ada masa depan. Kalau saya jadi orang Israel mungkin saya akan bertanya, Tuhan serius? Di keadaan seperti ini masih ngomongin masa depan Tuhan. Tapi justru itulah saya dapatkan kebenaran ini teman-teman. Yuk baca sama-sama 2-3. Iman itu tetap percaya pada Tuhan di tengah keadaan yang tidak ideal. Semua katakan amin. Amin. Dan lanjut ayatnya sangat luar biasa sekali. Ini ayat juga yang sangat sering kita dengar. Yeremia 29 ayat 11 boleh baca ya jemaat, saya tarik napas 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan, kita beri tepuk tangan buat janji Tuhan yang luar biasa ini. Ayat ini diberikan bukan ketika mereka sudah pulang, tetapi ketika mereka bangsa Israel masih di Babel. Artinya harapan tidak lahir karena keadaan berubah. Harapan lahir karena kita percaya Tuhan tetap bekerja. Katakan amin dong. Saya mengerti memang selalu ada godaan untuk lari dari tempat yang sulit. Benar nggak kawan-kawan semuanya? Ada di antara kita yang sebenarnya nature-nya tempatnya sulit terus kita asik di sini aja. Aduh nggak enak banget di sini. Nggak apa-apa, nggak ada. Seperti juga orang-orang yang menolak untuk ikut ke Babel. Mereka ada yang lari menuju Mesir, kalau Anda tahu. Namun Alkitab memberi teladan yang berbeda. Siapa Daniel? Dengan 3 sahabatnya, mereka tetap setia dan berintegritas sebagai pejabat di kerajaan asing yang korup. Bukan dengan melarikan diri, katakan bukan dengan melarikan diri. Mana suaranya? Bukan dengan melarikan diri. Tapi dengan menjadi garam di tengah sistem yang rusak. Teman-teman tahu ayat ini nanti buka ya teman-teman semuanya. Ternyata orang percaya, saya dan saudara ini, dikatakan oleh 1 Petrus 2 ayat 11 dan 12, orang percaya itu digambarkan sebagai pendatang dan perantau di dunia. Maksudnya gimana? Saya lanjutkan, tetapi kita dipanggil untuk hidup di tengah-tengah bangsa yang belum mengenal Tuhan. Kalau Anda join di perusahaan, Anda teridentifikasi, dikenal sebagai orang Kristen, setiap mata langsung melihat Anda. Ngerti maksud saya saudara-saudara semua? Waktu Anda berlaku baik, berintegritas, mereka akan bilang, orang Kristen. Tapi sebaliknya. Saya lanjut saudara ya, waktu terus berjalan saya sudah diingatkan. Dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan hari ini, boleh nggak kita baca sama-sama dengan fokus ya? Disitulah 2-3, disitulah kota yang harus kita usahakan kesejahteraannya. Bilang amin dong. Amin. Mulai hari ini, ya, kepada orang tua yang mendengarkan khotbah ini, jangan biarkan anak-anak kita mewarisi kemarahan kita kepada bangsa ini. Contoh ya, Elkan lihat Dedi, Indonesia ini parah. Sasha lihat Dedi, nggak usah peduli, lu aja urus diri sendiri, percuma Cak. Pak Satrio kepada anakmu gitu ya, negara ini udah begini nak, jangan warisi kemarahan kita terhadap bangsa ini kepada anak-anak kita. Jangan wariskan kebiasaan mengeluh pesimis, tetapi wariskan iman, katakan iman. Integritas dan kasih kepada Indonesia. Wariskan kasih kepada bangsa ini karena mungkin kita tidak menikmati semua hasilnya, tetapi generasi berikutnya bisa menuainya. Amin, papahnya kakak.
Jadilah orang yang berkata keadaan memang belum sempurna tetapi Tuhan belum selesai bekerja. Ngintip sebentar, siapa ini? Sudirman, Ngurah Rai, Bung Tomo. Waktu udah terus berjalan sih ya, saya diingetin terus nih sama Tata. Satu saja, ini tokoh-tokoh yang meninggalkan zona nyaman hidup mereka demi memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan negara kita Indonesia. Presiden Soekarno sendiri sudah menganjurkan Sudirman untuk tetap tinggal di kota dan menjalani perawatan. Ada yang tahu sakit apa Sudirman saat itu? Tuberkulosis, TBC. Tapi ia menolak. Sudirman tetap berangkat memimpin pasukan bergerilya meski harus ditanduk sebagai pasukan saudara-saudara yang memimpin negara pada saat itu. Sengaja saya bawa kisah ini. Saya tidak menceritakan semuanya ya. Saya yakin Anda kurang lebih juga tahu ya. Pahlawan-pahlawan nasional kita bagaimana kontribusi mereka. Yang saya pengen bilang tidak satu pun dari mereka menunggu kondisi ideal untuk mereka terus berjuang. Itu saudara-saudara semua. Mulai hari ini, katakan mulai hari ini. Yuk semangat bilang mulai hari ini. Mulai hari Jangan ini. kita menunggu hingga negara ini sempurna baru berkarya, teman-teman. Generasi muda, justru di tengah keterbatasan dan keadaan yang tidak ideal, Tuhan memanggil kita untuk membangun tanah di mana Ia tempatkan setiap kita semua. Boleh gak sampai di sini beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Yang terakhir, yuk kita sebut yang terakhir, yang nomor 3 apa? Berdoa bagi bangsa. Katakan sama-sama ayat ini, baca. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Sebab ulangi apa? Sebab apa? Kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Naik ke atas dikatakan berdoalah untuk kota Jogja. Amin. Amin. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan. Mungkin sebagian Anda tidak tahu, belasan puluh tahun yang lalu Pastor Jimmy pernah nulis sebuah buku yang berkata, gerejaku, kotaku, kotaku adalah gerejaku. Jadi gereja ini bukan hanya 4 tembok ini. Gereja ini sejauh mata kita memandang. Yogyakarta, daerah istimewa, harus kita taruh di hati kita. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita. Menarik, Tuhan tidak berkata kalau kotanya sudah baik, baru didoakan, ya kan? Monik, teman-teman semua. Justru kota itu masih Babel. Kota penyembahan berhala. Kota yang menawan mereka. Kota yang membuat mereka nangis. Tapi justru kota itulah yang Tuhan suruh didoakan. Kadang kita pikir apa sih gunanya doa kita? Pernah Anda berpikir begitu? Atau jangan-jangan mohon maaf lihat ke saya, Anda gak pernah even sekalipun berdoa buat bangsa negara ini? Pernah kapan terakhir kali Anda sampai meneteskan air mata benar-benar sampai berdoa, Tuhan Indonesia, EGP, emang gua pikirin, EGP, CCWW, YY, tahu gak itu apa? Emang gua pikirin, wak, yak, wak. Come on guys, generasi muda, teman-teman mahasiswa di tempat ini. Ngurah Rai meninggal di usia 29 tahun. Setelah dengan 40 orang. Anda pernah nonton film 300? Tapi dia dengan 40 orang membantai 400 penjajah. Jadi satu orang ngalahin 5 orang gitu loh. Kurang lebih. Berdoa, katakan berdoa. Berdoa. Semua bilang berdoa. Berdoa. Katakan sekali lagi, berdoa. Berdoa. Berdoa bagi bangsa merupakan perintah dari Tuhan. Merupakan apa? Perintah. Ayatnya mana? Baca sama-sama yuk. 2, 3. Pertama-tama. Aku menasehatkan. Naikkanlah permohonan
doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, nah, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Berdoa bagi bangsa ini merupakan perintah. Dari ayat ini kita semakin tahu bahwa mencintai bangsa ini bukan pilihan, melainkan satu panggilan. Katakan panggilan. Panggilan apa? Panggilan iman. Bahkan bila bangsa itu sejahat atau seburuk bangsa Babel. Saya belajar satu hal. Doa dan usaha untuk bangsa ini adalah panggilan apa teman-teman? Jangka apa? Panjang. Bukan transaksi jangka pendek. Maksudnya apa? Kadang kita menanam hari ini, orang lain yang akan menuai. Kadang kita berdoa hari ini, anak cucu kita yang akan menikmati jawabannya. Tetapi itu tidak membuat doa kita sia-sia. Saya akan tutup dengan ilustrasi ini. Tim Praise and Worship boleh naik yuk. Bayangkan, semua bilang bayangkan. Suatu hari kita sekeluarga liburan di sebuah hotel mewah. Di mana? Hotel mewah. Bayangkan sebentar. 5, 4, 3, 2, 1. Udah? Nah, mulai kebayang ya. Semuanya tuh fasilitas, segala sesuatunya, view-nya, wah everything. Pemandangan indah, fasilitas lengkap. Semuanya menyenangkan. Lalu tiba-tiba terjadilah saudara-saudara semua kebakaran. Terjadi apa? Paniklah semua orang di sana. Bayangkan ada sebuah keluarga sedang menginap di hotel mewah itu. Kamar nyaman, makanan enak, pelayanan luar biasa, lalu satu malam terjadi kebakaran. Cerita selanjutnya gimana? Sang ayah membangunkan keluarganya, membawa keluar dari kamar dengan selamat. Bahkan sang ayah sempat kembali lagi kamar, menembus saudara semuanya kobaran api, mengambil beberapa barang berharga dan selamat. Seisi keluarga selamat, teman-teman keluarga itu tetapi trauma. Apa? Trauma. Sedih. Beberapa minggu karena teringat kejadian hari itu. Kejadian apa? Nah itu yang Anda komen-komen ini. Kebakaran. Bla 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 bla. Tapi dengar teman-teman lihat ke saya. Dibandingkan dengan pemilik hotel. Perasaan keluarga itu dengan pemilik hotel itu pasti jauh berbeda. Bagi tamu, hotel hanya tempat singgah. Tapi bagi pemiliknya, itu keringat, pengorbanan, mimpi masa depan. Sampai di sini saya mau berhenti bercerita. Tapi ini yang saya mau katakan kepada kita semua. Jangan-jangan selama ini kita memperlakukan Indonesia cuma seperti hotel. Kita taunya mengkritik, tahu menikmati, tapi tidak merasa memiliki. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berubah mindset kita dari sekedar tamu. Katakan dari sekedar tamu. Menjadi apa? Pemilik. Dari sekedar tinggal menjadi berkarya, menumbuh dan mendoakan. Karena Indonesia bukan sekedar tempat singgah. Ini rumah yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan rumah yang baik hanya akan tetap berdiri kalau penghuninya mau merawatnya bersama-sama. Bagaimana berdoa bagi bangsa Indonesia? Lihat dengan cepat. Saudara-saudara, doakan pemimpin diberi apa? Hikmat dan takut akan Tuhan. Keadilan apa? Ditegakkan. Yang tertindas dibela. Korupsi dan kecurangan disingkapkan serta apa? Diberantas. Kesatuan di tengah keberagaman suku, agama dan golongan ini juga patut didoakan. Setara. Apa itu setara? Setara institut. Setara ini adalah institut lembaga riset dan advokasi kebijakan di Indonesia yang fokus pada demokrasi, HAM, pluralisme, toleransi dan khususnya kebebasan beragama, berkeyakinan. Menghitung ada 636 gangguan terhadap peribadatan dan tempat ibadah dari tahun 2007 sampai 2023. Itu yang dicatat.
Kalau kita masih bisa enak nikmat ya Bro Edi di tempat ini. Berapa bulan lalu kita dapat rekomendasi dari FKUB ya. Forum Kerjasama Umat Beragama. Masih banyak tempat-tempat yang menderita. Hanya untuk beribadah. Ada ratusan tempat ibadah di Indonesia ini. Tercatat saudara-saudara. Yang dihalangi oleh oknum. Kalau Anda menyaksikan video ini saya pengen bilang oknum. Cukup jelas ya. Generasi muda, ayo bangkit. Kita doakan dengan sungguh-sungguh. Ini caranya. Teman-teman semuanya. Saya berdoa mungkin sebagian Anda, khotbah ini gak relate. Tapi saya tetap mau menyampaikan kebenaran ini bagi setiap Anda semuanya. Ingat, negara ini bukan tempat kita singgah. Mohon maaf ya, ini agak-agak JOROK. Jorok. Udah berapa hotel yang kamu dudukin? Banyak. Wih. Ternyata ceritanya hanya duduk untuk PUP doang. Gak tinggal di hotel itu. Tapi saya kira ini akan menggelitik dan mengetuk hati kita. Jangan kita hanya saudara-saudara menjadikan Indonesia itu tempat seperti itu. Setiap hari kita hanya membuang hajat. Kita pikir itu satu yang natural. Tapi hari ini ada sesuatu yang serius yang Tuhan mau mengetuk hati kita. Panggilan untuk mencintai bangsa negara ini. Dimulai daripada keberadaan Anda di tempat duduk ini. Di tempat di mana engkau sebentar akan kembali mulai besok ke dunia realita Anda masing-masing. Berapa banyak yang masih percaya Tuhan belum selesai dengan negara ini. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Coba dengarkan lagu ini setiap kata redaksinya ya. Mungkin ini lagu jarang sekali dinyanyikan. Tapi saya berdoa lagu ini boleh menghantar iman kita, percaya kita. Bapak Ibu Saudara semuanya, hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan cuma tempat kita tinggal, tapi rumah yang Tuhan percayakan kepada kita. Kepada anak-anak muda di sini, saya pengen bilang, mungkin Tuhan sedang mengetuk hati kalian. Jangan hanya kejar gelar atau kerja, tapi tangkaplah visi dari Tuhan tentang bagaimana hidup kalian bisa membangun negeri ini. Saya percaya Tuhan tidak menempatkan IFCF Jogja di kota ini secara kebetulan.
Tuhan menempatkan gereja ini untuk menjadi terang bagi kota dan menjadi berkat bagi bangsa ini. Saya berdoa Bapak Ibu, dari jemaat gereja ini Tuhan bangkitkan guru-guru yang mengubah generasi. Pebisnis yang membawa integritas, profesional yang menjadi teladan, seniman yang membawa terang, pemimpin-pemimpin di pemerintahan, dunia pendidikan, dunia usaha, dan berbagai bidang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi Indonesia. Ini doa saya, one day dari tempat ini Tuhan pilih orang-orang khusus yang secara langsung menjadi alatnya Tuhan untuk mengubah Indonesia ini bersama dengan anak-anak Tuhan lainnya, di dalam pemerintahan, dalam perusahaan, di sekolah, di tempat di mana engkau berupaya dan bekerja. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Katakan, hatiku rindu semua melihat. Ayo semua bilang, hatiku rindu melihat curahan. Di mana? Semua bilang, Indonesia. Semua berdoa, berdoa. Tuhan, ini doa kami. Indonesia bagi kemuliaan. Lagi kita sama-sama katakan, hatiku rindu. Semua, hatiku rindu. Tuhan, aku selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi biar kiranya pesan kebenaran ini jatuh di tanah hati setiap kami Tuhan. Mulai dari hidup kami, mulai dari tanggung jawab yang Tuhan beri, kami membangun, berkarya, bertumbuh bersama-sama, mendoakan. Yes Lord, Indonesia bagi ke. Katakan ya Allahku, ya Allahku. Angkat tangan sama-sama sebagai doa kita semuanya. Ayo angkat tangan bersama-sama. Tuhan dengar, Tuhan dengar doa kami bagi Indonesia, bagi Flores Tuhan, NTT Tuhan. Kami berdoa Tuhan, benar Tuhan, penuh kemuliaan-Mu bagi ke Indonesia, Indonesia bagi kemuliaan. Lagi semua, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Terima kebenaran ini. Di tempat saya berdiri, saya mengutus setiap jemaat untuk menjadi terang di tengah-tengah lingkungan yang tidak semakin baik dan bahkan makin gelap. Tapi sekecil apapun terang itu, waktu berada di tempat yang gelap, terang itu akan menjadi terang benderang. Terima ya pengutusan ini, menjadi kepala keluarga, ayah, ibu, pengusaha, guru, apapun latar belakang Anda. Karena roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di muka dunia ini. Yang sepakat mau memperkatakan Indonesia, katakan Indonesia, penuh kemuliaan Tuhan. Semua bilang amin 3 kali, 2, 3. Amin, amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Sekali lagi semuanya bersorak merdeka. Katakan merdeka. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Indonesia yang menyertai sepanjang ibadah ini. Once again, thank you so much Pastor Dave buat sermon yang powerful. Teman-teman volunteer juga boleh nggak kita kasih apresiasi yang ada di depan tim praise dan juga yang di belakang layar yang sudah mengupayakan ibadah hari ini telah berjalan dengan baik. Betul sekali. Dan kami juga mau mengucapkan selamat datang untuk para bapak ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali untuk hadir Welcome home di tempat ini. Yes, kami dan sangat senang sekali ya Ben ya. betul. Dan kita selalu ngomong kalau bapak ibu yang baru pertama kali hadir,
kalian semua adalah jawaban dari doa kami. Yes, Dan kami pengen menyambut, pengen kenal lebih jauh lagi, lebih dekat lagi. Para ICL, iCare Leader sudah siap untuk menyambut Bapak Ibu. Nanti bisa mampir, jangan langsung buru-buru pulang. Kita bisa ngobrol dulu, mingle bersama-sama di Connect Lounge. Kita saling kenal bersama di lantai 1, nanti turun ke bawah ada Connect Lounge. Kita bisa ngobrol sambil nyenek-nyenek ya. Betul sekali. Nyemil-nyemil. Dan Bapak Ibu juga, saudara-saudari, kalau misalkan sudah kenal satu sama lain, mungkin boleh ya minggu depan mengikuti ibadah yang akan dilaksanakan setiap jam 9 dan jam 11 pagi di tempat ini. Yes, di House of Legacy. Yes, Dan House of Legacy dan ada juga online-nya. Yes. Jadi kita Jam 3 berapa ya, kali Ben? ibadah. Jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat di YouTube IFJF Jogja. Gak cuma di YouTube, kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan ingin mencari tahu lebih lagi, gak mau ketinggalan update informasi dari IFJF Jogja, jangan lupa untuk follow, kami ada di Instagram dan juga TikTok di @IFJF Jogja, dan subscribe juga YouTube kami di sosmed IFJF Jogja. betul sekali. Dan Bapak Ibu juga yang memerlukan mungkin dukungan doa, kemudian butuh sharing satu sama lain, kami juga sangat membuka. Bapak Ibu boleh join ya dengan iCare begitu ya. Komsel kami, Care Group. Betul. Di Seru situ- sekali Bapak Ibu. Di situ kita bisa bertumbuh. Yes. Bapak Ibu, kami pengen encourage karena di situ kita nggak sendirian menghadapi masalah hidup kita. Ada teman-teman sesama keluarga, family. Kita bisa saling sharing, saling menguatkan, saling memberkati juga lewat Care Group. betul. Informasi untuk join bisa scan QR code yang ada di layar sebelah kiri, kanan, dan juga di depan. Untuk kita bisa join bersama-sama di iCare Group. Dan gak lupa juga selain Care Group, IFJF Jogja membuka kesempatan untuk Bapak Ibu, yuk kita sama-sama belajar kembali untuk join di spiritual journey, discipleship class dari IFJF. Dari seri Come, Grow, Serve, Lead. Dan kami akan mulai untuk seri pertama yaitu kelas Come di tanggal 23 dan 30 Agustus. Dan juga tanggal 6 dan 20 September. Diadakannya selalu sama jam 11 siang sampai selesai, bertempat di Villa Citarum di gedung House of Legacy. Dan kalau untuk daftar masih sama, bisa scan barcode atau QR di kiri dan kanan. Dan mungkin spill dikit, di kelas kami ini kita akan belajar sama-sama perihal apa itu makna keselamatan. Wow, dan nanti keren setelah ya. itu bisa masuk kelas Grow, kelas Serve, kelas Lead. Nah, Oke, kayak Jadi kita Anda mulai. berarti ya. Oke, ya betul sekali Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama untuk berakar, bertumbuh di dalam IFJF Jogja ini. Betul. Ya. Nah, kemudian dan Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama mempersiapkan persembahan yang mana ini adalah sebagai bagian daripada ibadah kita. Kita mau memberikan, mungkin tidak bisa maksimal begitu ya. It's okay, nggak apa-apa tidak ya. masalah, karena Tidak Tuhan masalah. melihat hati kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yes, kita mau Caranya? memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan melalui scan QR code Scan QR code atau masih ada sama. amplop yang ada di kursi Bapak Ibu Yes. ya. Dan apalagi Ben? Dan juga bisa transfer di nomor rekening yang ada Yes, di betul. layar di depan Bapak Ibu semuanya. Terdapat 3 metode yang Bapak Ibu bisa pilih. Betul. Gitu ya. Dan Sepertinya itu aja yang bisa kita informasikan. oke. Nanti dikit Dan lagi durasi kita ngalahin Pastor Dev, Iya, jadi kita betul, tutup betul. di sini Oke, aja. let's go, let's go. Kita Oke. pengen ngetes semangat jemaat Tuhan. Oh boleh, boleh, Untuk boleh. mengakhiri ibadah ini harus seperti orang yang udah merdeka, jangan Yes. seperti orang yang masih dijajah ya. Alright, oke. Kita pengen ngetes semangat Bapak Ibu, nanti saya dan Monik akan ngomong Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Jemaat Tuhan dan juga yang ada di online akan ngomong Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Siap semuanya? Oke, Bapak kita Ibu coba saya ya. undang untuk bangkit berdiri ya. Boleh bangkit berdiri. Oke. Biar lebih semangat lagi. Siap-siap. Saya dan Monik akan ngomong Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Kita akan hitung 1, 2, 3. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tuhan Yesus memberkati. Thank you so much semuanya. Happy Sunday. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah juga janji ini atas hidup setiap kita.
jika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dengan setia di dalam kehidupan, maka berkat ini akan datang dalam hidupmu. Engkau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan janjikan dibuatnya berhasil. Dan terimalah jemaat yang dikasihi Tuhan, 1 minggu ke depan persekutuan yang indah dengan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Setiap jemaat yang diberkati Tuhan, sama-sama